PDI Perjuangan yang langkah jitunya tidak memecat Gibran Rakabuming Raka. Ternyata si Gibran sudah dikuningkan alias digolkarkan. Dan kabar ini didapat dari Pak Hasto yang kemudian menyatakan bahwa sudah ditelepon oleh Pak Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa Gibran akan dikuningkan alias digolkarkan hari ini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari PDI Perjuangan yang langkah jitunya tidak memecat Gibran Rakabuming Raka. Ternyata si Gibran sudah dikuningkan alias digolkarkan. Dan kabar ini didapat dari Pak Hasto yang kemudian menyatakan bahwa sudah ditelepon oleh Pak Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa Gibran akan dikuningkan alias digolkarkan hari ini, malam ini di ulang tahun Partai Golkar yang ke-59. Rencananya akan dihadiri oleh Prabowo Subianto, oleh Pak Jokowi, dan juga dihadiri oleh Gibran Rakabuming Raka. Dan rencananya akan diumumkan bahwa Gibran ini sudah masuk Partai Golkar. Tapi baru saja 1 atau 2 jam sebelum saya bikin video ini pernyataan ini pun dibantah oleh Wakil Ketua Panitia Mbak Nurul Arifin, mengatakan tidak ada agenda apapun di luar agenda ulang tahun Partai Golkar. Ya mungkin masih malu-malu atau bagaimana, atau mungkin kabar ini sudah menyebar. Tapi Mbak Nurul Arifin juga menyanggah itu, menyangkal bahwa tidak ada agenda lain. Dalam hal ini, kemungkinan juga tidak akan ada pengumuman tentang masuknya Gibran sebagai anggota dari Partai Golkar. Nah kan memang selama ini beredar hembusan kabar, terutama dari buzzer-buzzernya Prabowo Subianto yang menuding PDI Perjuangan ini kemudian cemen begitu. Ingin main 2 kaki, tidak berani memecat Gibran. Karena apa? Karena kalau misalkan nanti kalah dari Ganjar Pranowo, mereka mengklaim bahwa kadernya Ganjar Pranowo yang memenangkan pemilu. Tapi ketika nanti Prabowo yang memenangkan pemilu bersama dengan Gibran, lalu akan ngeklaim bahwa wakilnya ini adalah kader PDI Perjuangan. Padahal kan nggak gitu. Sok-sokan mereka ini, sok ngeklaim apa yang ada di halusinasi mereka. Nah, sebetulnya kalau bagi saya ini adalah langkah jitu dari PDI Perjuangan ketika melihat fenomena ini terjadi. Kenapa mereka tidak mau memecat Gibran? Karena apa? Karena kalau misalkan Gibran ini serta-merta dia dipecat ketika mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, nanti pasti akan timbul hembusan lagi tentang dizolimi. Bahwa Gibran ini kemudian playing victim, kemudian pendukung-pendukungnya, terutama pendukung Prabowo Subianto akan memainkan playing victim ini, mengatakan bahwa ini adalah penzoliman terhadap Gibran. Lalu pemberangusan demokrasi kemudian pasti akan menggiring arah bahwa PDI Perjuangan takut kalah dan lain sebagainya. Bahwa pindah partai itu adalah suatu yang hal biasa, tapi kenapa kok Gibran pindah langsung kemudian dipecat dan lain sebagainya. Ini kan pasti akan menggiring-giring narasi seperti itu. Makanya kemudian PDI Perjuangan ini membiarkan saja Gibran, biar nanti waktu yang menjawab. Dan ternyata sekarang juga terjawab sudah. Waktu yang kemudian menjawab semuanya, kemudian dijawab sendiri oleh Gibran meskipun tidak secara langsung, tapi dari segala macam kejadian ini, dari Pak Airlangga Hartarto, dari Gibran sendiri yang akhirnya menguak ini semua. Jadi semuanya jadi terbongkar sekarang. Memang Gibran ini niatnya memang ingin menjadi penguasa, ingin meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh bapaknya, tapi tidak melalui PDI Perjuangan, melalui Partai Golkar. Nah, dengan demikian, ini kan kalau bagi saya sangat miris memang. Ketika ada Prabowo Subianto yang kemudian dia adalah menantu dari penguasa Orde Baru yang juga representasinya sekarang ada di Partai Golkar, kemudian Gibran yang masuk
menjadi anggota dari Partai Golkar dan kemudian menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Jadi dua-duanya ini adalah sekarang merepresentasikan Orde Baru. Dan kalau orang-orang bilang ini adalah Neo Orde Baru, bagi saya bukan. Ini adalah Orde paling baru. Bayangkan sekarang, ada Prabowo yang menantunya Soeharto, lalu kemudian ada Gibran yang anak presiden sekarang, yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Nah, kedua orang ini, satu menantu atau mungkin katakanlah mantan menantu dari penguasa Orde Baru, dan satu adalah anak dari penguasa Orde paling baru yang akan melawan anak dari rakyat biasa. Ya mungkinlah katakanlah Pak Ganjar ini anak dari seorang anggota kepolisian, tapi kan pangkatnya juga nggak terlalu tinggi. Kemudian Pak Mahfud adalah anak dari petugas kecamatan, tapi mereka berdua punya integritas, punya loyalitas. Kita lihat sekarang Pak Ganjar Pranowo yang pada waktu itu di internalnya dia digebukin secara membabi buta oleh pendukungnya Mbak Puan. Pada waktu itu ketika belum dicalonkan menjadi calon presiden. Bagaimana dia kemudian ada partai lain yang melirik itu, melihat ada peluang untuk menggait Ganjar Pranowo. Lalu kemudian ditawari menjadi calon presiden. Calon presiden loh, bukan calon wakil presiden. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar? Hanya satu kalimat, saya tetap kader merah, saya tetap kader banteng. Tidak tergiur sekalipun. Tapi ketika Gibran ditawari calon wakil presiden, baru calon wakil presiden, dia sudah berkhianat. Yang menawarkan orang-orang yang dekat dengan Orde Baru. Bayangkan. Lalu apa yang seperti ini yang akan dijadikan sebagai calon pemimpin kita? Sorry lah ya, nggak mau. Enggak. Makanya kita lebih memilih orang yang loyalitasnya sudah teruji, integritasnya juga sudah teruji, bagaimana pengalaman itu juga teruji, orang yang secara rekam jejak juga bagus, apalagi rekam medis, ya kan? Sudah teruji semuanya. Itu yang akan dicalonkan oleh Partai PDI Perjuangan, yakni Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, jadi sekarang secara nggak langsung, ini sudah terbongkar dengan sendirinya bahwa Gibran memang nafsunya ingin berkuasa, ingin melanjutkan apa yang dicapai oleh bapaknya, meskipun sekarang menimbulkan polemik. Mereka beranggapan bahwa kalau misalkan Gibran, yang anak dari Pak Jokowi, kemudian mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden, dengan modal tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi yang lebih dari 80%, ternyata ketika Gibran mencalonkan melalui jalur paman, respon masyarakat sangat negatif dan 80% masyarakat kecewa dengan keputusan Mahkamah Keluarga itu. Inilah yang kemudian membuat kubu mereka tampaknya sekarang nggak menyangka bahwa responnya akan seperti ini. Gelombang penolakan ada di mana-mana secara masif. Tapi ya inilah yang sudah diputuskan. Kita lihat nanti apakah di gelaran HUT Partai Golkar yang ke-59 malam ini akan diumumkan atau tidak. Yang jelas tadi sudah disangkal oleh Mbak Nurul Arifin. Ini sudah diputuskan, Gibran juga sudah memutuskan bahwa dia secara otomatis sudah bukan lagi kader dari PDI Perjuangan, dan sudah nggak perlu lagi lah dimasalahkan masalah KTA. Mungkin dia kalau nggak mau menyerahkan, mungkin dia mau mengkoleksi KTA kayaknya. Biarin aja. Yang penting dilepaskan saja kalau memang dia sekarang terlihat tidak loyal, apalagi nanti. Dan sudah saatnya sekarang PDI Perjuangan melakukan lagi kaderisasi dari tingkat bawah. Kader-kader yang berpotensi, anak-anak muda ini yang punya potensi yang jauh lebih besar daripada potensi seorang Gibran Rakabuming Raka. Yang jelas mereka tidak punya privilege menjadi anak seorang presiden. Masih banyak kader-kader dari PDI Perjuangan yang lain. Bukti nyata kaderisasi yang sukses, loyalitas yang tinggi ada pada Pak Ganjar Pranowo. Masih banyak lain, ada Bu Risma, ada Bang Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, lalu kemudian beberapa kepala daerah lain yang masih muda-muda. Ini saatnya PDI Perjuangan menunjukkan bahwa partai yang selama ini dirongrong oleh Orde Baru,
bisa melawan orang-orang yang ingin melegalisasi Orde Baru dan sekarang justru melanggengkan Orde paling baru. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk perlawanan kita terhadap Orde paling baru. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.